Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud. Binasalah orang yang membuat parit api yang melahap kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Surat Al-Buruj ayat 4-7. Shadaqallahul azim. Kali ini Mimin mau storytelling nih ke kalian tentang tukang sihir, pemuda dan rahib, sang ahli ibadah. Kisah besarnya adalah tentang Ashabul Ukhdud. Sobat Kisah TV, sudah pernah dengar sebelumnya? Jika belum, tulis di kolom komentar ya. Sedikit spoiler nih sob, nanti si pemuda akan mati di tangan raja kejam, tapi sangat sulit. Penasaran? Yuk makanya simak sampai selesai ya. Jangan lupa juga deh subscribe dulu channel Kisah TV agar Mimin semangat buat konten bermanfaat lainnya sob. Selamat menyimak. Kisah tukang sihir, pemuda dan rahib. Diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Karena penyihir tersebut telah berusia senja, ia pun menghadap sang raja lalu mengadu kepadanya, "Sesungguhnya saya telah renta. Kirimkanlah kepadaku seorang pemuda agar aku bisa ajarkan kepadanya ilmu sihir." Maka diutuslah kepadanya seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tatkala pemuda tersebut pergi ke tempat tukang sihir, ia melewati sang rahib. Maka ia duduk di situ sejenak untuk mendengarkan ucapannya, dan ia pun merasa takjub dengan ucapannya. Setiap kali ia pergi ke tempat tukang sihir, ia selalu melewati rahib tersebut dan singgah. Maka tatkala ia terlambat sampai ke tempatnya tukang sihir, ia pun dipukuli. Pemuda tersebut mengadukan kejadian itu kepada sang rahib. Maka ia pun memberikan solusi, "Jika engkau merasa takut kepada tukang sihir karena terlambat datang, maka katakan kepadanya, keluargaku telah menyibukkanku. Dan bila engkau merasa takut kepada keluargamu, maka katakan kepada mereka kalau tukang sihir itu telah menahanku." Suatu ketika di tengah perjalanan, ia mendapati ada seekor binatang yang sangat besar dan menghalangi jalan manusia. Lalu ia bergumam di dalam hati, "Hari ini akan saya buktikan manakah perkara yang benar, tukang sihir ataukah rahib." Lalu ia mengambil sebongkah batu sambil mengucapkan, "Ya Allah, kalau sekiranya ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa meneruskan perjalanannya." Kemudian binatang tersebut ia lempar dengan batu itu sehingga binatang itu pun mati. Akhirnya manusia bisa melewatinya, dan lantas cepat-cepat ia mendatangi sang rahib lalu menceritakan semua kejadian yang dia alami hari itu. Sang rahib mengatakan kepadanya, "Duhai anakku, engkau telah menjadi lebih baik daripada aku. Engkau telah sampai pada tingkatan seperti yang kamu lihat. Sungguh suatu saat nanti kamu pasti akan mendapatkan cobaan. Jika kamu diuji, maka jangan beritahu tentang aku." Pemuda tersebut mampu menyembuhkan orang-orang yang tuli, buta, serta mengobati berbagai macam penyakit. Sampai terdengarlah berita tersebut oleh seorang punggawa kerajaan yang biasa duduk bersama raja, dan dia adalah seorang yang buta. Maka ia pun mendatanginya dengan membawa berbagai macam hadiah lalu meletakkan di hadapannya. Seraya berkata, "Ini semua saya kumpulkan sebagai hadiah untukmu, tapi syaratnya kamu harus mampu menyembuhkan penyakitku." Maka pemuda tersebut menjawab, "Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit seorang pun, namun hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah, akan saya doakan supaya Dia menyembuhkan penyakitmu." Orang tersebut pun beriman kepada Allah sehingga Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya ia datang untuk bekerja kembali dan duduk di sebelah raja tersebut sebagaimana biasanya. Raja keheranan sambil bertanya, "Siapa gerangan orang yang mampu mengembalikan penglihatanmu?" Maka ia menjawab, "Robku." Raja itu pun menjadi geram dan kaget lalu bertanya, "Apakah kamu mempunyai Rob selain diriku?" Ia menimpali, "Robku dan Robmu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Raja pun marah lalu menyiksanya sampai orang tersebut mengaku dan memberitahukan keberadaan pemuda tersebut. Maka pemuda pun dipanggil oleh raja pun berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh ilmu sihirmu telah mencapai tingkatan yang tinggi. Kamu telah mampu menyembuhkan orang-orang yang buta, orang-orang yang
dan tuli, serta banyak hal lain yang telah kamu lakukan. Lalu pemuda itu menjawab, aku tidak menyembuhkan siapapun, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robmu dan Rob yang menyembuhkan mereka. Raja itu pun marah, kemudian ia menghukum serta menyiksanya, sampai akhirnya pemuda tersebut memberitahukan keberadaan sang rahib. Maka didatangkanlah sang rahib itu ke hadapan raja. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu. Sang rahib berkukuh dan menolaknya. Lalu diperintahkan supaya diambilkan gergaji besi. Lantas gergaji itu diletakkan tepat di atas kepalanya. Kemudian ia digergaji sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah itu teman duduk raja tadi ditanya lagi, kembalilah kamu ke agamamu. Ia pun tidak mau untuk murtad, sehingga diletakkan gergaji tersebut di atas kepalanya sampai ia terbelah menjadi dua. Selanjutnya sang pemuda itu ditanya lagi, kembalilah kamu ke agamamu. Tapi pemuda tersebut pun menolaknya. Kemudian raja memerintahkan pasukannya supaya membawa pemuda itu dan berkata kepada mereka, bawalah pemuda ini naik ke gunung. Jika kalian telah sampai di puncak, tawarkan kepadanya. Jika ia mau kembali ke agamanya yang lama, maka bawalah kemari, dan jika tidak, maka lemparkanlah ia dari puncak gunung itu. Kemudian mereka pergi membawa pemuda tersebut ke puncak gunung seperti yang diperintahkan. Pemuda itu lalu berdoa, ya Allah, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu. Lalu tiba-tiba gunung tersebut terguncang sangat kencang sehingga mereka pun berjatuhan, namun pemuda itu selamat. Allahu Akbar. Lalu ia pun mendatangi sang raja. Sang raja keheranan lalu bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan teman-temanmu itu? Pemuda itu menjawab, Allah telah menolong saya dari keburukan mereka. Lantas raja menyuruh pasukannya lagi, bawalah pemuda ini, naikkanlah ke atas perahu dan bawalah ke tengah laut. Bila ia mau kembali ke agamanya, maka bawa kemari, dan jika tidak, lemparkan dia ke dalam laut. Lalu mereka membawanya pergi ke laut. Tatkala sampai di tengah laut, pemuda tersebut berdoa, ya Allah, sambil mengangkat tangannya, tolonglah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak-Mu. Kemudian perahu tersebut berbalik sehingga mereka semua tenggelam dan pemuda tersebut selamat. Kemudian ia datang kepada sang raja. Sang raja terheran-heran lalu bertanya sambil geram, apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu? Pemuda itu menjawab, Allah telah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka. Kemudian ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku punya rahasia. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku kecuali jika engkau mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu. Maka sang raja bertanya, apa itu? Ia menjawab, kumpulkan semua orang di tengah lapang, lalu saliblah saya di atas pohon kurma, kemudian ambillah anak panah dari kantong anak panahku, lalu letakkan di tengah-tengah busur. Sebelum engkau melepasnya, ingat, ucapkanlah dengan nama Allah, Rabbul Gulam, Robnya pemuda. Lalu lepaskanlah anak panah tersebut kepadaku. Maka kalau kamu turuti saranku ini, kamu pasti mampu membunuhku. Akhirnya ia menuruti perintahnya. Semua orang dikumpulkan di tempat yang lapang, sedangkan pemuda tersebut disalib di tengah-tengah pohon kurma. Sang raja mengambil anak panah dari kantong pemuda, lantas meletakkannya di tengah busur, sambil mengucap dengan keras, dengan nama Allah, Robnya Gulam, Robnya pemuda. Kemudian sang raja melepaskan anak panahnya tepat mengenai pelipis pemuda tersebut. Lalu pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis tadi. Setelah itu ia pun meninggal dunia. Maka orang-orang saling serempak mengatakan, kami beriman kepada Allah, Robnya Gulam. Sejak setelah kejadian itu akhirnya disampaikan kepada sang raja, lalu dikatakan kepadanya, engkau telah mendapati apa yang engkau khawatirkan. Sungguh demi Allah, telah sampai waktunya apa yang engkau takuti. Manusia telah beriman kepada Allah dan mereka tidak mengimanimu. Maka dari perkataan itu sang raja murka besar, lalu menyuruh pasukannya untuk membuat tungku besar, di bawahnya lebar namun mulutnya menyempit. Setelah itu tungku tersebut dibakar dengan api yang menyala-nyala. Sang raja mengancam, barang siapa yang tidak mau kembali ke agamanya, maka akan saya masukkan ke dalam tungku api ini. Atau dikatakan kepadanya, masukkan mereka satu persatu. Di dalam riwayat lain, mereka membuat parit yang dinyalakan api. Raja dan pengikutnya yang tidak beriman menyaksikan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau beriman kepada raja, kemudian dimasukkan ke dalam parit api tersebut. Maka semua orang dimasukkan ke dalam tungku tersebut, sampailah kepada giliran seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya. Ibu itu merasa ragu, lalu berhenti sejenak. Namun anaknya berkata kepadanya, duhai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, gimana sob? Sudah jelas belum kisahnya? Memang, ujian orang beriman itu pasti. Bahkan cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya dengan diberi sedikit ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya jika Allah sedang mencintai hambanya, maka ia diberi sedikit musibah. Apalagi di dalam Al-Qur'an sudah jelas sob. Dikatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tuh kan, kita sebagai hamba yang beriman tak perlu lagi sedih sob, karena beratnya cobaan yang kita alami. Berprasangka baik itu lebih utama. Jika hambanya mampu, maka Allah kasih pertolongan dan puncaknya dimasukkan ke dalam surga dengan ridhonya sob. Amin. Wallahu alam biswab.